Football Universe. Qatar memang meresahkan sejak Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023, dan kini Piala Asia U23 2024. Tak terhitung berapa banyak wasit yang telah diberikan upeti. Berikut adalah beberapa negara yang merasakan dampak pekerjaan kotor Qatar ini sebelum Indonesia. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Setelah kekalahan menyakitkan Indonesia atas Qatar di ajang Piala Asia U23, beberapa suara muncul sebagai bentuk dukungan terhadap Indonesia. Suara-suara ini bukan hanya berasal dari fans Indonesia saja, tetapi juga dari fans negara-negara yang pernah dirugikan Qatar, karena mereka menyuap para perangkat pertandingan dan wasit. Kasus-kasus yang didapatkan juga hampir mirip-mirip, yaitu wasit memimpin dengan tidak bijak, berat sebelah, dan memanfaatkan VAR hanya untuk keuntungan Qatar. Berikut adalah 5 negara yang jelas-jelas dirugikan Qatar di turnamen besar sepak bola, tetapi tak berdaya karena Qatar adalah tuan rumah. Negara pertama yang merasakan kerugian Qatar adalah Belanda di perempat final Piala Dunia 2022. Seperti diketahui, waktu itu fokus Qatar adalah menjadikan Argentina dan Messi sebagai juara dunia, bukan timnas Qatar. Hal ini didasari pada 3 hal, yaitu pertama, timnas Qatar secara permainan dan skuad masih jauh dari kata hebat, sehingga dirasa tak mungkin bisa sampai semifinal Piala Dunia. Hal kedua adalah sebagian besar warga dan keluarga Sultan Qatar adalah fans garis keras Messi, dan mereka ingin agar sebelum pensiun, Messi dapat menjadi juara dunia. Hal ketiga adalah faktor pemasukan negara yang dirasa bahwa Argentina memiliki fans yang sangat banyak di seluruh dunia, sehingga jika masuk final, maka Piala Dunia Qatar akan semakin meriah dan meraup banyak pundi-pundi keuntungan. Untuk itu beberapa wasit pun disuap agar dapat memuluskan jalan Argentina sampai menjadi juara dunia. Negara pertama yang merasakan dampak Argentina dibantu wasit adalah Belanda di babak perempat final. Waktu itu sebenarnya kekuatan dua tim berimbang, hanya saja Argentina lebih diuntungkan karena dibantu wasit. Mereka diberikan hadiah penalti, juga beberapa kartu kuning untuk pemain-pemain Belanda. Bahkan ketika ada aksi tercela pemain Argentina, Paredes menendang bola ke bench Belanda pun cuma dapat kartu kuning, yang harusnya dapat kartu merah. Lalu Messi pernah handsball, yang harusnya juga mendapatkan kartu merah. Ternyata tak dapat apa-apa. Untuk hasil akhir sudah pasti, Argentina menang dan lolos ke babak semifinal. Singkat cerita, di semifinal Argentina menang dan melaju ke final melawan Prancis. Dan di pertandingan ini juga terlihat wasit sangat berat sebelah. Argentina mendapatkan penalti ketika laga baru saja berjalan, dan yang lebih mencengangkan lagi, penalti ini adalah hasil diving Angel Di Maria. VAR tak mengecek dengan detail dan hanya menampilkan sekilas tayangan ulangnya. Padahal kalau dilihat secara detail, ternyata Di Maria menjatuhkan diri di dalam kotak penalti. Hasil akhir dari pertandingan ini adalah seperti yang diharapkan Sultan Qatar, yaitu Messi dan Argentina menjadi juara dunia. Seluruh warga Qatar pun menyambut momen indah ini dengan sukacita, karena sang idola mereka, Lionel Messi, akhirnya menjadi juara dunia. Setelah Piala Dunia 2022 ini, Qatar kembali dipercaya menjadi tuan rumah atas salah satu turnamen besar juga, yaitu Piala Asia 2023. Di turnamen ini Qatar tambah menjadi-jadi karena merasa tim nasional mereka bisa menjadi juara. Maka aksi suap kembali dilancarkan kepada para perangkat pertandingan. Di babak grup, Qatar dimampukan untuk menang di semua pertandingan dan meraih hasil maksimal 9 poin. Kemudian di babak knockout, Qatar mulai menjadi-jadi. Mereka berhadapan dengan Palestina yang kekuatannya sebenarnya sebanding. Palestina mencetak gol terlebih dahulu di menit 37, tetapi Qatar berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Lalu momen yang ditunggu-tunggu itu datang di babak kedua ketika wasit menghadiahkan penalti kepada Qatar lewat aksi diving pemain Qatar.
Palestina pun harus dirugikan karena penalti ini berbuahkan gol dan kedudukan 2-1 membuat Qatar lolos ke babak berikutnya. Di babak semifinal, Qatar menghadapi salah satu kekuatan besar Asia, yaitu Iran. Kedua tim bermain sangat seru dan jual beli serangan dilakukan. Pada awal-awal babak pertama, Iran langsung menggempur Qatar dan mendapatkan gol di menit keempat. Qatar yang tertinggal 0-1 kemudian mencoba membalas dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit 17. Qatar terus berusaha melayani permainan Iran sehingga mereka mendapatkan gol kedua sebelum turun minum. Memasuki babak kedua, Iran tampil kembali agresif sehingga dapat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit 51. Kedudukan ini bertahan sampai menit 82 ketika Qatar berhasil mencetak gol ketiga. Tetapi gol ini sangat kontroversial karena pemain Qatar telah berada di posisi offside. Wasit yang memimpin pertandingan tak mengecek VAR dengan detail. Hanya lewat cuplikan sekilas kemudian gol tersebut disahkan. Untuk mempertahankan kemenangan Qatar ini, wasit juga memberikan kartu merah kepada pemain Iran di penghujung babak kedua, sehingga kekuatan Iran jauh berkurang. Alhasil, supporter dan pelatih Iran marah karena keputusan ini membuat Iran pulang lebih cepat. Qatar melaju ke babak puncak Piala Asia 2023, dan di babak puncak inilah sangat terlihat campur tangan wasit yang disuap untuk memenangkan Qatar. Melawan Yordania, sebenarnya Qatar berada di bawah tekanan. Sejak awal pertandingan, Yordania lebih banyak menguasai bola, tetapi Qatar menguasai wasit. Pada menit ke-22, Qatar mendapatkan penalti pertama dan sukses ditransfer menjadi gol. Yordania berusaha mengejar gol tersebut dan berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua menit 67. Akan tetapi, semua kerja keras Yordania menjadi sia-sia di menit 73. Karena Qatar kembali mendapatkan penalti yang berbuah gol. Lalu di menit 90 plus 5, Qatar kembali dihadiahkan penalti. Padahal pemain Yordania melakukan pelanggaran yang tak layak sampai diberikan penalti. 3 gol dari 3 penalti untuk tuan rumah sudah sangat jelas, menunjukkan bahwa semua perangkat pertandingan telah dibeli tuan rumah. Qatar pun menjadi juara Asia dan semua penghargaan mulai dari pemain terbaik, top skor, tim paling fair play, sampai juara Asia berhasil diraih Qatar. Kini di Piala Asia U23, Indonesia menjadi negara selanjutnya yang menjadi korban kelicikan Qatar. Mau sampai kapan hal ini berlangsung? Semoga FIFA dan AFC jeli akan hal ini. Karena kasus suap menyuap ini jelas merugikan sepak bola secara keseluruhan.